Puji Tuhan. Puji Tuhan. Here we are today. Hari ini kita The Holy Spirit wants to work in our life. akan bekerja dengan Roh Kudus. He wants to flow in our life. Dia mau mengalir di hati kita. He wants to bring joy in our Dia life. mau membawa kita ke kebahagiaan yang lebih besar. He wants to bring shalom in our Dia life. mau memberi damai sejahtera di hati. Shalom means peace, Shalom artinya damai sejahtera. Rest. Istirahat, wholeness, hati yang sembuh. that blessings will follow you. Dan rahmat-rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan akan mengikuti Anda di mana-mana. This is the plan of our Heavenly Father. Ini adalah rencana Allah dari mulanya. The Holy Spirit wants to move through you. Roh Kudus mau bekerja di hati Anda. And the good news is Kabar baik hari ini adalah that the kingdom of God kerajaan Tuhan is going to work in our life akan berjalan di hidup kita. through the Holy Spirit. Hanya melalui Roh Kudus. When the Lord Jesus Christ cast out evil spirits, Waktu Tuhan Yesus bekerja untuk mengusir roh-roh jahat, He said when the finger of God or the Holy Spirit has come Dia bilang kalau Roh Kudus sudah datang to deliver the people of evil untuk spirits, membebaskan orang dari roh jahat, then the kingdom of God has come. maka kerajaan Allah sudah datang. So what does the Holy Spirit do? Lalu apalah pekerjaan Roh He Kudus? will bring the rule and the dominion of the kingdom of heaven into the earthly realm. Roh Kudus akan membawa kerajaan Allah dari surga ke bumi. With other words, Jadi, He comes to govern Dia datang untuk menjadi pemerintah baru. the work that Christ has fulfilled Semua yang Allah Tuhan Kristus sudah sukses melakukan di dunia, at the cross waktu Dia disalib, when He died waktu Dia and His blood flowed. mati, dan waktu darahnya dicurahkan untuk kita. The powers of hell were broken, Semua kekuatan dari neraka sudah dipatahkan. and now He is seated at the right hand of the Father. Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa Tuhan kita di gereja. As a Son of God, Dia adalah anak Bapa di surga, shining with great majesty, dan dia penuh dengan kekuasaan kesucian dari and the surga. Holy Spirit Dan Roh Kudus is sent to the earth dikirim ke dunia to govern the earth untuk memerintah, untuk memimpin kita, and work through His children, dan bekerja melalui kita yang percaya the government of God. pemerintahan Tuhan. You are called Kamu sudah dipanggil Tuhan to let the Holy Spirit work through you. untuk memberi izin supaya Roh Kudus bisa bekerja di hatimu. Bukalah hatimu To see people set free, supaya orang bisa bebas, delivered, supaya bisa hatinya bisa lebih bebas, and then miracles will dan happen. supaya keajaiban bisa berjalan di hidup We Anda. shall now read Isaiah 9, Mari kita sekarang membaca Yesaya 9, those verses. ya. Seorang anak telah lahir bagi kita. Ini ayat 5. Seorang anak telah lahir bagi kita, kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan Penasihat Bijaksana, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Ia memerintah sebagai raja keturunan dari Daud. Kekuasaannya sangat besar, negerinya selalu damai sejahtera. Pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melaksanakannya. Now we are teaching from this book, The School of the Holy Spirit. Kita akan mengajar dari buku Sekolah Roh Kudus. This is also in Bahasa Indonesia, Ini sudah diterjemahkan di bahasa and it's Indonesia. and you can get it for free Dan ini adalah gratis untuk kalian. from our website. Dari website kita, pasukanyoeldijamanakhir.com. Pasukanyoeldijamanakhir.com. And so
We have now read about Jesus Christ, Kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus, that the government of God bahwa pemerintahan dari surga worked through him. melalui Tuhan Yesus. He came to rule. Dia datang untuk menjadi pemerintah And baru. when he comes back, Kalau dia datang lagi kedua he's going to kalinya, rule from Jerusalem for 1,000 years. dia akan memimpin dari Yerusalem selama 1000 tahun. Right now, the Holy Spirit has come Sekarang Roh Kudus sudah datang because of the new covenant, karena perjanjian the baru, new ministration, ministry baru, the new administration pemerintah baru of the Spirit of God, dari Roh Kudus Tuhan. which is the Spirit of life. Adalah Roh Kudus yang memberi hidup. He has brought to us the government of the kingdom Melalui Roh Kudus, pemerintah dari surga datang ke hati kita. through the new covenant of Christ. Melalui perjanjian baru Tuhan Yesus. We have the new covenant Kita punya perjanjian of the baru Holy dari Spirit, Roh Kudus. which we can also call Yang bisa juga the dinamakan new dispensation dispensasi baru. or the new Atau administration pemerintah baru, or ministry ministry of the Holy Spirit. dari Roh Kudus. My sister will read it now from the book of the Mari Word of kita God. baca 2 Korintus Yes. chapter again. So it is it's 2 Corinthians 3 Ayat 17. 17. Ya. 8. Oh, 8. Okay. 3, 8. Yeah. Okay. Alright. Okay. So, tentu pembuatan perjanjian yang diberikan oleh Roh Kudus diresmikan dengan lebih cemerlang lagi. Kalau perjanjian yang menghukum manusia itu begitu cemerlang, tentu terlebih cemerlang lagi perjanjian yang memungkinkan manusia berbaik dengan Allah. Amen. So we are now under the government of the Holy Spirit. Sekarang orang yang percaya adalah dipimpin oleh pemerintah Roh Kudus. And so that means we need to get victory over the work of the flesh. Artinya kita bisa menang atas dosa-dosa daging kita. When we are full of hate and anger, Kalau hati kita penuh dengan marah, lies and deceit, suka bohong dan suka melakukan yang tidak benar, we are living in the flesh. kita sebenarnya hidup melalui kekuatan manusia, bukan kekuatan Roh Kudus. The Bible says we are to live in the Spirit. Sedangkan Alkitab mengajarkan orang percaya harus hidup di roh, bukan kekuatan manusia lagi. The Holy Spirit moves through the fruit of the Spirit. Kalau Roh Kudus hidup, buah-buah Roh Kudus akan mulai berjalan di hati Anda. Love, joy, and peace. Itu adalah kasih sayang dan suka hati dan juga damai sejahtera. And the cross of Christ is here for daily cleansing. Dan salib Tuhan Yesus itu adalah untuk kita supaya setiap hari kita bisa dibikin suci lagi, dibersihkan lagi. When you don't have victory, when you fail, Kalau setiap kali Anda you jatuh, go to the cross of Jesus. Anda selalu bisa datang And lagi ke salib Tuhan Yesus. you get washed Dan mintalah Tuhan untuk membersihkan With the hatimu blood. lagi dengan darah Tuhan Yesus. and you repent. Dan bilang kepada Tuhan, Tuhan maafkan aku. So that the flesh dies. Supaya dosa-dosa di daging itu bisa mati di hidup And that Anda. the Spirit comes alive in you. Dengan begitu, Roh Kudus bisa mulai jalan di Anda. That you learn to love. Anda bisa mulai belajar That untuk you learn to lebih be- cinta, That you learn to be kind, untuk bisa lebih baik Merciful. hatinya, lebih kasihan pada orang, gracious, lebih maaf orang lain, forgiving. untuk memaafkan dosa orang lain. The Holy Spirit Roh Kudus wants to minister through you mau menyembuhkan hati Anda and minister to you dan juga supaya when you're hurt. di tempat-tempat di mana hati Anda terluka, He wants to heal you. Dia mau menyembuhkan Anda And He wants to rule through you dan Dia mau memimpin Anda over the works of darkness. atas semua pekerjaan-pekerjaan setan.
that He will pray through you Dan dia bisa berdoa melalui kamu so that things will change. supaya hidup kamu mulai berubah. For it says it's the Spirit of God Karena di Alkitab bilang roh Tuhan that maketh intercession in akan us. berdoa untuk kita. So we have to surrender Jadi kita harus belajar To the- untuk bisa menyerah to the Holy Spirit, ke Roh Kudus. to the unctions of the Holy Spirit. Setiap kali Roh Kudus memberi sedikit di hati kita, bergerak di hati kita, Have to, so that you are praying through the Spirit of God, supaya kamu berdoa melalui Roh Kudus, and you will see breakthrough. dan dengan itu kalian bisa mulai menang di hidup Because the kalian. Holy Spirit wants to govern. Karena Tuhan, Roh Kudus dari Tuhan itu ingin sekali untuk memimpin Anda. Through your prayers, Dan itu bisa dilakukan lewat berdoa, so that the kingdom of God gets established supaya di hidup Anda, kerajaan Tuhan bisa mulai menjadi lebih besar. in your life and your heart, Di hidupmu dan di hatimu tumbuh. and that does miracles through you. Kalau kerajaan Tuhan mulai tumbuh lebih besar, Anda akan melihat mujizat di hidup Anda. When I was in India Waktu aku di India, doing a pastor's meeting, di tengah-tengah pertemuan dengan para pastor, the Holy Spirit Roh Kudus took me. membawaku. I walked through the pastors, Aku jalan ke pastor. to one pastor, Waktu itu ada satu and he pastor, was lame in his leg and his arm. satu kaki dan tangannya itu cacat. And I laid my hands on him Lalu aku menaruh tanganku ke atas and dia. prayed for him. Aku berdoa untuknya. And the Lord healed him. Dan secara ajaib Tuhan menyembuhkan pastor itu. Then he came to give the testimony Lalu dia cerita ke orang of lain the miracle power of Jesus Christ. tentang keajaiban yang baru dilakukan di hidup dia. I was governed by the Holy Spirit, Ini terjadi karena aku dipimpin oleh Roh Kudus. and the miracle happened. Oleh karena itu dan karena itu mujizat bisa terjadi. The kingdom of heaven Ini adalah kerajaan Allah. has healing, Kerajaan Allah Has punya miracles. mujizat, punya kesembuhan, has signs and wonders. punya banyak-banyak ajaib, tanda-tanda untuk supaya orang bisa percaya. The first important thing about this Yang is paling penting adalah that people will be saved orang akan selamat because I see the power of God in karena action. melihat kekuasaan Tuhan di hidup Anda. And Jesus is King. Tuhan Yesus adalah Raja. So when we minister like that, Kalau kita minister seperti His itu, kingdom rule is moving. kalau kita melayani Tuhan seperti itu, kerajaan Allah bisa bergerak. Because we are in administration Karena kita Covenant adalah di of the perjanjian Holy Spirit, perjanjian baru dengan Roh Kudus. seeing life and healing flow. Dengan itu, kita bisa melihat banyak-banyak orang yang disembuhkan melalui kuasa Roh Kudus. So what God wants is this, Hati Tuhan ingin sekali that we have victory over the flesh, supaya kita bisa menang atas dosa-dosa di dalam hidup kita sendiri. learn to live in the Spirit, Kita belajar mulai jalan dengan mengenal Roh Kudus. and then being led by the Spirit. Dan kita belajar untuk membiarkan Roh Kudus memimpin kita. So the last lesson we talked about having visions and dreams. Yang episode kemarin, bab kemarin, kita ingat nggak kita belajar tentang menerima mimpi dari surga dan visi dari surga. And in this lesson, Dan di pelajaran kali ini, you have to put it into practice. kalian harus mulai belajar untuk hidup seperti itu. Now you Dapat start- dipraktekkan. Now you start to take steps. Ambillah langkah pertama. You have heard the voice of God. Saya percaya kamu sudah mendengar Tuhan berbicara ke hatimu. Now you come to the level of being led of the Holy Spirit. Sekarang mulailah belajar untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Being led by the Holy Spirit is Apa artinya dipimpin oleh Roh Kudus? hearing His voice, Anda bisa mulai mendengar suaranya being obedient, dan harus diturutin, menurut. stepping out in faith,
dan harus menurut dan juga melakukan. and see the kingdom being established. Dengan itu Anda bisa mulai melihat kerajaan Tuhan Yesus di hidup Anda mulai menjadi kenyataan. Through salvations, Anda bisa melihat orang diselamatkan miracles, signs, and wonders, dengan keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda dari surgawi and many other ways dan banyak hal-hal dari kerajaan Allah. wherein the Holy Spirit moves. Kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Romans 8 verse 14 says, no, it's okay. Yeah. You just say Romans 8 verse 14. Roma 8 ayat 14. Those who are led by the Spirit Orang-orang yang dipimpin dan digerakkan oleh Roh Kudus are the sons of God. adalah anak Tuhan yang dewasa. The number one, it means Artinya yang pertama, to have the fruits of the Spirit of God. untuk mulai punya buah-buah Roh Kudus di hidup kita sendiri. Number two, Nomor 2, you're doing the works kamu akan mulai melakukan pekerjaan of the Holy Spirit. atau pelayanan melalui Roh Kudus. Amen. Amin. God wants to use you. Tuhan mau memakai kamu. He wants to fill you with fresh Dia fire mau mengisi hatimu dengan api membara-bara and with dominion dan dengan kuasa. of the Holy Spirit, Kuasa dari Roh Kudus. so that you are governed, Supaya kamu mulai dipimpin. that you can rule and reign Supaya kamu bisa menang dalam With hidup Christ. sendiri dengan Tuhan Yesus through the work of the Holy Spirit. melalui kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. I'm going to pray for you Aku now akan berdoa untukmu and sekarang. open your heart Buka to hatimu be filled supaya with these diisi realms of dominion oleh kerajaan Allah and government dan pemerintah Tuhan in the power of the Holy Spirit, dan melalui kuasa Roh Kudus in the authority dan punya of the kuasa Holy Spirit and the kingdom of melalui God. Roh Kudus dan kerajaan Bapa. Because di it said surga. you shall receive power Karena kita bilang kamu akan when menerima the Holy kuasa Spirit comes upon you. kalau Roh Kudus datang ke kamu. I pray for you Mari now. berdoa. Pray with me. Berdoalah dengan Say, saya. Father God, Bilang, Bapa di surga, baptize me baptiskan aku with power, dengan kuasa, with authority, dengan kekuasaan, dominion, dengan kekuasaan and kratos. dan kratus, It is the inner power kekuatan dalam diriku of the Holy Spirit melalui Roh Kudus inside of us. dari hatiku. Change us, Rubahlah aku, strengthen us, kuatkan aku, fill us, isilah hatiku. burn in us, burn in us. Api-api masuk ke hatiku Right supaya aku now. bersemangat. Sekarang juga Do miracles in us, supaya healings, deliverance. aku bisa Right dibebaskan. now. Sekarang juga. Fill everybody Bukan aku. right now. Isilah aku sekarang juga. In the name of Yeshua Mashiach. Atas nama Yeshua Mashiach. Amen. 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 Right now someone is very lonely. The Holy Spirit is touching you. Sekarang ada orang yang sangat kesepian, tapi aku merasa Roh Kudus menyentuh hatimu sekarang juga. I see someone crying. Aku melihat seseorang yang menangis. You're feeling like your baby is not going to live. Kamu merasa bayimu di perut tidak akan We say life hidup. right now. Kita sekarang bilang hidup. We bind every spirit of death. Kita mengusir semua roh-roh yang mematikan bayi ini. We're losing life on any Kita pregnant melepaskan woman. hidup di atas rahimmu. Miracle power. Mujizat Tuhan. Even upon little children Juga kita berdoa untuk anak-anak kecil. and family members that are sick. Dan kita berdoa juga untuk keluarga-keluarga kamu yang sakit. We're losing the healing power Kita lepaskan of God upon you right now. kesembuhan-kesembuhan dari surga ke If kamu you've never sekarang. received Jesus Christ, Kalau kamu belum mengenal Tuhan Pray Yesus, after me. berdoa sekarang juga. say, Father God, Bilang, Bapa di I surga, repent of my sin. maafkan aku. I surrender my life to Aku Jesus serahkan Christ. hidupku ke Tuhan Yesus Kristus. Wash me with your blood. Sekarang sucikan hatiku Come and dengan fill darah my Tuhan heart. Yesus. Isilah hatiku. I surrender. Aku menyerah. Fill me with your spirit. Isilah aku dengan Roh Kudus. In Jesus Christ's Atas name, nama Tuhan I Yesus. pray. Aku berdoa. Amen. Amen. Amin. Now remember, we have this on Pasukan. Jangan lupa untuk ke website kita Pasukan Yoel di akhirjaman.com. So thank you so much. Terima kasih. Terima kasih.
And selamat siang. Selamat siang dan salam sejahtera. Shalom. Shalom.